Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersama Hunafa Peduli dalam kajian tauhid. Kita insya Allah akan membahas sebuah kitab yang sangat fenomenal sekali. Semuanya aja ya, sama matiin videonya. Masyhur di seluruh di seluruh dunia. Di setting itu karya Syekh bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Seorang ulama dari Najd, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang Najd, mereka adalah orang-orang yang paling tegas dan keras terhadap Dajjal nantinya. Dan juga kita tahu bahwasanya beliau ini adalah seorang muhaddits, ya, dari guru-guru beliau, ya, salah satunya adalah Muhammad Hayyat Sindi. Dan banyak sekali dari Mekah dan Madinah, ya, kemudian juga di Basrah juga beliau berguru ke sana, dan banyak sekali guru-guru beliau dan mendapatkan ijazah dari para ulama, ya, dengan sanad muttasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga biografi beliau yang sangat gemilang sekali, ya, terutama di dalam dakwah beliau memurnikan tauhid di Jazirah Arab. Dan banyak sekali para ulama-ulama yang memuji beliau, ya, dan memuji dakwah beliau dan keberanian beliau di dalam memurnikan tauhid di Jazirah Arab, sehingga sangat layak seandainya kalau beliau ini dikenal disebut dengan seorang mujaddid, pembaharu, yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam 100 tahun ada orang yang memperbaharui di sini maksudnya bukan mendatangkan sesuatu yang baru, akan tetapi memurnikan kembali, mengembalikan orang-orang kepada al-khittatul ula, ya, kepada al-manhajul al-awwal, al-manhajus sahih al-haq, yaitu manhaj para salafus salih. Dan banyak sekali, ya, tulisan-tulisan yang menulis tentang biografi tentang beliau, ya, dari berbagai macam disiplin ilmu, ya, ulama hadis menulis biografi tentang beliau, ulama fikih, ulama akidah, ulama tafsir dan lain sebagainya. Bahkan ulama sejarah juga, ya, di dalam tarikh Najd punya Ibnu Bishr, ya, kemudian juga tarikh Ibnu Ghannam, bahkan dijelaskan juga bagaimana kiprah dakwah beliau di dalam tarikh Jibirti, dan banyak sekali, ya, yang menulis tentang beliau. Jadi memang adalah seorang ulama yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau keilmuan, ya, dan juga ketegaran di dalam mengembalikan umat Islam ke dalam manhaj yang benar, yaitu manhaj salafus saleh, baik dalam akidah, baik dalam ibadah maupun dalam akhlak. Baiklah, jadi pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Tauhid, kemudian dibantu dengan syarah ulama kontemporer yang sangat terkenal sekali, ya, dari Jazirah Arab, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mutafannin, ya. Bahkan ada yang menyebutkan beliau ini seperti Imam Suyuti dari sisi mutafanninnya, sangat-sangat mutafannin sekali, dan subhanallah, ya, istihdharnya sangat cepat sekali dan kemampuan hafalan beliau sangat kuat sekali, masya Allah, ya. Maka dari itu kita memilih syarah beliau ini, ya, yang bernama dengan Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid, ya, fi syarhi kitab Tauhid. Al-Qaulul Mufid itu artinya perkataan-perkataan yang bermanfaat, ya. Itu makna dari Qaulul Mufid. Baik, kita tidak berpanjang lebar, ya, untuk membahas biografi dua ulama ini. Kemasyhuran mereka dan ketenaran mereka ini sudah cukup untuk
kita tidak perlu menjelaskan biografi mereka. Di sini kita lihat saja bagaimana kitab tauhid ini isinya adalah qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Al-Qur'an dan sunnah. Beliau menjelaskan tauhid terutama dalam tauhid uluhiyah. Ada juga yang beliau bahas di sini tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi di sini beliau lebih menitik kan pembahasan beliau pada tauhid uluhiyah seperti, dan banyak sekali juga pembahasan lainnya yang berkenaan dengan tauhid. Dan kitab yang mubarak ini insyaallah akan kita kaji satu persatu babnya. Jadi di sini saya akan menyebutkan membacakan matannya terlebih dahulu, kemudian baru nanti membacakan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini cetakan Mesir ya, cetakan Kairo, cetakan pertama tahun 1432 Hijriah ya, atau 2011 cetakan Hadi Muhammadi. Di sini nih cetakan Mesir, dan dulu saya sering berkunjung ke maktabah ini di Mesir ya, di samping Masjid Usama Qusi. Baik, insya Allah kita langsung saja membaca kitab beliau, kemudian menjelaskan apa yang disyarahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sekali lagi, isi kitab tauhid ini adalah qala Allah qala Rasul. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi siapapun yang ingin membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dari sisi materi yang beliau sampaikan, karena isinya adalah qala Allah qala Rasul. Ingin lebih mendalam lagi penjelasannya, baca tafsir-tafsirnya di dalam kitab-kitab tafsir ya. Kemudian hadisnya baca di dalam kitab-kitab hadis, dan beliau adalah seorang muhaddits. Ya, dari itu ada seorang ulama dari Pakistan mengatakan yang awalnya dia tidak suka dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi setelah beliau membaca kitab beliau, maka katanya di sini kalau saya tidak wara, maka sudah saya katakan ini adalah kitabnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena thariqatul istinbatnya itu hampir sama dengan yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di sini beliau membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Kitab Tauhid, wa qaulullah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Wa qauluhu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kemudian وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. An Mu'adz bin Jabal qala kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshiru an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu, akhrajah Bukhari Muslim.
وفيه مسائل الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فينا. Ini istinbat beliau dari ayat-ayat dan hadis tadi ya, seperti ini kita nanti bacakan pas kita menjelaskannya saja. Jadi yang ingin saya bacakan ayat kemudian hadisnya terlebih dahulu. Dan seperti ini beliau saat menulis kitab-kitab yang lain juga seperti itu ya. Terus. Oh. Baik. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab beliau, maka isinya adalah sebagaimana yang kita pelajari terlebih dahulu, waktu kita pelajari dahulu bahwasanya isinya adalah qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat usul salasah, al-qawaidul arba', kemudian usul sittah, ya, masailul jahiliyah, kasyfus syubhat, nawaqidul Islam, ya, tafsir la ilaha illallah, usulul iman, dan kitab-kitab beliau lainnya. Ya, tidak sedikit pun melenceng dari orang-orang terdahulu sebelum beliau. Ya, dan beliau banyak sekali ya meringkas beberapa kitab juga. Jadi sekali lagi bahwasanya tidak ada hujjah bagi kita yang ingin istilahnya menolak ya apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau saja seandainya Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak lahir, maka sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun dari agama kita. Kenapa? Karena yang dibawakan beliau ini sesungguhnya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Akan tetapi beliau lebih meringkas, ya, merangkum seperti itu ya, memudahkan untuk kita agar bisa memahami tauhid ini. Baik, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan qala rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi atawakkal. Kata beliau ta'rifu tauhid. Dari penjelasan Syekh tadi, dari pemaparan Syekh ayat-ayat tadi, beliau terlebih dahulu menjelaskan apa itu tauhid secara bahasa, apa itu tauhid secara syar'i, dan juga pembagian dari tauhid itu sendiri sebelum beliau masuk ke dalam penjelasan ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad. Kata beliau ta'rifu tauhid, definisi tauhid. Fil lughati, secara bahasa, mustaqqun min wahhada syai'a idza ja'alahu wahidan. Kata beliau tauhid itu berasal dari bahasa Arab ya. Secara bahasa dia mustaqqun, diambil dari wahhada syai'a idza ja'alahu wahidan. Dari kata wahhada syai'a idza ja'alahu wahidan. Maknanya wahhada syai'a, menjadikan sesuatu itu satu. Itu makna tauhid secara bahasa. Fahuwa masdarun wahhada yuwahhidu. Maka kata beliau, tauhid itu adalah masdar. Bentuk masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu, ya, fi'il rubai mazid. Ai ja'ala syai'a wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat, secara syar'i, tauhid itu adalah, kata beliau, ifradullah subhanahu, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bima yakhtassu bihi min rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan rububiyahnya, yang berkenaan dengan uluhiyahnya, dan yang berkenaan dengan asma was sifat. Nah, ini definisi tauhid secara syariat. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian hadis-hadis juga Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Maka kita akan kemudian mendapatkan bahwasanya hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita esahkan atau untuk kita tauhidkan itu secara global terbagi menjadi 3 ini. Pertama, yang berkenaan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti beliau akan menjelaskan makna dari rububiyah tersebut.
yang berasal dari kata Rabbun. Ya, Rabbun itu maknanya al-khalqu wal mulku wa tadbir. Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik dan sebagai pengatur. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Nah, itu harus kita tauhidkan juga, harus kita esakan juga. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah juga harus kita esakan. Nah, ini adalah definisi tauhid secara syariat, ya, dengan tatabbu' dan istiqra' para ulama. Dan kata rububiyah, uluhiyah, semua sifat ini sesungguhnya tidak asing, ya. Jadi bukan satu yang baru. Ya, kalau kita melihat tafsir mulai dari tafsir Tabari, ya, tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, sampai ke tafsir-tafsir kontemporer, ya. Ya, bahkan termasuk tafsir-tafsir mutakallimun juga menjelaskan rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Bisa kita lihat misalnya tafsir Baydawi. Ya, saya pernah baca bahwasanya beliau menyebutkan rububiyah, uluhiyah, semua sifat, ya. Kemudian tafsir Alusi, ya, tafsir kontemporer sekarang, bahkan tafsir Tantawi Jauhari juga menjelaskan di situ rububiyah, uluhiyah, semua sifat, ya. Termasuk juga tafsir kontemporer Adwaul Bayan, ya, tafsir Sa'di dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kesepakatan para ulama dalam istilah ini, ya. Jadi ini kalau ada yang mengatakan sesuatu yang baru, ini tentunya kurang mengkaji tafsir-tafsir klasik, ya. Kalau yang mengatakan ini adalah sesuatu yang baru. Baik. Kemudian aqsamuhu, ya, pembagian dari tauhid itu sendiri, ya, kata beliau, yanqasimu tauhidu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah, wa tauhidul uluhiyyati, tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma dan sifat. Wa qad ijtama'at fi qoulihi ta'ala, kata beliau, tiga tauhid ini terkumpul di dalam satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, di sini kalau kita lihat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini adalah tauhid rububiyah. Allah katakan dia adalah pencipta, pengatur dan pemilik langit-langit yang 7. Wal ardi, dan bumi yang kita tempati ini, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Dan juga kalau kita lihat baca surat Al-Fatihah juga seperti itu. Ayat yang kedua, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, di sini harus kita tauhidkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Maksud tauhidkan itu apa? Kita tidak boleh mengakui bahwa di sana ada pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta kecuali Allah. Dan ini memang adalah sesuatu yang wajib, ya, karena Allah tidak mau kita beragama Islam, mengaku menjadi seorang Muslim, tapi kita mengakui bahwa di sana ada pencipta selain Allah, di sana ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Nah, ini nanti masuk ke dalam syirik rububiyah. Kemudian kalimat selanjutnya, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Nah, ini, ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini perintah Allah agar kita menyembahnya. Ya, dan ini banyak sekali redaksi-redaksi seperti ini dalam Al-Qur'an. Artinya, wahai kalian manusia, saat kalian mengakui bahwa tidak ada pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta kecuali Allah, maka konsekuensi dari itu adalah kalian harus menyembah saya saja, kata Allah, seperti itu, seakan-akan seperti itu. Ya, artinya ikrar kita, keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah, ini mewajibkan kita atau mengilzamkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ta'lamu lahu samiyya? Ya, nah ini tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya apakah kita tahu bahwa di sana ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal apapun? Tentu tidak jawabannya. Ya, karena
Allah SWT sampaikan di dalam Al-Quran bahwa dia maha mendengar, maha melihat, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan lain sebagainya. Maka kata-kata tersebut walaupun sama secara lafaz dengan bahasa Arab yang biasa kita pakai, tetapi di sini Allah ingin menegaskan bahwasanya Allah tersebut tidak sama. Allah beristiwa di atas arsy, ya. Allah bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah yang dua tangan Allah itu kanan. Tangan Allah SWT tidak sama dengan tangan manusia. Wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Allah SWT kekal. Ya, wajah di sini maksudnya juga semua dan Allah, ya. Secara bahasa Arab ini sangat sangat ma'ruf sekali. Kalau dibilang wajah itu maksudnya adalah semuanya. Ya, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya seperti itu. Saya tidak mau melihat wajah Anda lagi di sini. Maksudnya di sini semuanya. Saya tidak mau melihat Anda, wajah, tangan, kaki Anda di sini. Nah, ini secara penggunaan saya. Nah, di dalam tauhid asma wa sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita agar kita mengesakannya. Mengesakannya di sini termasuk tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan banyak sekali ayat yang seperti ini. Ya, dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'. Di sini berapa kali nafi di sini? An-nakira fi sighati an-nafyi ta'um. Ya, umum maknanya di sini bahwa Allah tidak sama seperti apapun, tidak sama seperti yang terlintas di kepala kita. Ya, walaupun lafaz yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah begini, Allah begini, Allah menginformasikan tentang dirinya. Allah begini, dan semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang nama-nama dan yang sifat-sifat yang asmaul husna was sifatul ula, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis sifat-sifat yang rendah, aib, yang jelek dan lain sebagainya. Semuanya adalah sifat-sifat yang mulia, tinggi, dan nama-nama yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak mau. Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian juga dalam surat Al-Ikhlas sering kita baca, ya. Dan ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini dinamakan juga dengan kemurnian, ya, ketauhidan. Ya, namanya juga kan ikhlas, murni. Ikhlas itu artinya murni. Artinya kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam mentauhidkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu. Jangankan sekufu. Sedikit saja tidak ada yang manhaj salaf atau manhaj para ulama mutaqaddimin itu mentakwilkan sifat ini salah besar, ya. Yang sekali. Ringkasannya adalah bahwasanya akidah para ulama salaf terdahulu itu adalah akidah mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan juga tanpa merubah. Ya, tanpa merubah, tanpa mentakwil. Karena nggak boleh merubah. Kalau merubah itu kan harus ada hak seseorang untuk merubah. Nah, kita ada hak apa untuk merubah makna tersebut? Allah SWT sampaikan demikian, ya sudah. Ini kan salah satu bentuk iman. Iman itu kan percaya kepada sesuatu yang kita tidak lihat, seperti itu. Yang kita paham tapi kita tidak lihat, itu iman. Ya, tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang tidak Allah SWT katakan dan tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam bab seperti ini, ya. Dan itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya akidah salaf adalah akidah yang aslam wa ahkam. Tidak sebagaimana dikatakan oleh Syahrastani dalam kitabnya Milal wa Nihal. Ya. Mereka mengakui kebenaran akidah salaf. Syahrastani dalam kitabnya Milal wa Nihal itu saya baca langsung dulu waktu saya pernah belajar di Mesir. Saya baca langsung dari kitab tersebut. Ya, saya masih ingat. Mereka mengakui kebenaran akidah salaf, ya, yang tidak mentakwil. Ya, artinya di sini tidak mentakwil ini adalah sebuah kesepakatan sesungguhnya. Saat orang mentakwil, dan itu pun ulama-ulama
ya Asy'ariyah, termasuk juga Mu'tazilah. Ini mentakwil itu Jahmiyah itu sangat parah sekali ya, menafikan semua sifat ya dan semua asma. Kemudian di sana ada kelompok Mu'tazilah ya yang mengisbatkan asma kemudian menafikan sifat. Nah, di sana ada kelompok Asy'ariyah yang mengisbatkan asma dan mengisbatkan sebagian sifat saja. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wasatiyah, tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala tasbih atau tajsim ya, seperti kelompok musyabbihah ya. Dan mereka juga tidak menafikan ya, tidak menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, inilah wasatiyah ya. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, kemudian di sini kata beliau menjelaskan satu persatu itu tauhid rububiyah ya, kemudian tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan insyaallah masih sisa waktu sedikit kita akan berhenti nanti ketika azan berkumandang. Kata beliau al-qismul awwalu tauhid rububiyah. Bagian pertama adalah tauhid rububiyah. Huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbir. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil khalqi, dalam hal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, wal mulki, dalam hal Allah Subhanahu wa taala memiliki ya kepemilikan, wa tadbir, dan dalam hal pengurusan, pengaturan. Fa ifraduhu bil khalqi an ya'taqida al insanu annahu la khaliqa illallah. Ya. Nah, maka di sini kata beliau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya, yaitu meyakini, seorang manusia meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ya. Nah, di sini beliau jelaskan fa hadhil jumlatu tufidul hasra li taqdimil khabar. Idh anna taqdima ma haqquhu ta'khiru yufidul hasr. Ya, nah di sini kata beliau makna dari ayat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr. Ya, sesungguhnya Allah hanya milik Allah lah al-khalqu, ya, hanya milik Allah sajalah hak penciptaan tersebut, wal amru, dan perkara-perkara segala urusan. Kata beliau, fahadil jumlatu tufidul hasar li taqdimil khabar. Nah, di sini khabarnya dikedepankan ya, khabarnya itu jar majrur ya, atau apa muta'alliqnya ya, id anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Dan saat khabar itu dikedepankan, maka tentu kata beliau di sini ada kaidah, apabila sesuatu yang seharusnya dia diakhirkan kemudian dia di sini di dalam konteks dalam teks tersebut dia dikedepankan atau diawalkan, maka itu bermakna atau mengandung makna kata beliau al-hasar, yaitu pengkhususan ya, pengkhususan bahwasannya hak penciptaan, kemudian hak segala mengatur urusan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Surat Al-Fatir ayat 3. Ya, kata beliau di sini fahadhil ayatu tufidu ikhtisasallahi billahi ta'ala, ikhtisasil khalqi billahi ta'ala. Nah, di sini terdapat kalimat hal min khaliqin ghairullah. Adakah di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala?
yarzuqukum minas sama'i wal ard, ya, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Tentunya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta ini adalah kesepakatan seluruh umat manusia. Tidak ada yang mengingkari, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, itu tidak ada. Ada yang mengingkarinya tapi min sabilil mukabarah. Ada yang mengingkarinya tapi pengingkaran tersebut itu atas dasar kesombongan saja. Bukan karena misalnya kecerdasannya, bukan karena penelitiannya, bukan karena begini dan begitu, hanya karena kesombongan. Ya, seperti kelompok ateis, ya, atau kelompok ya, pengikut Firaun, dan Firaun itu sendiri, ya, sesungguhnya semua itu didasari dengan kesombongan. Atau memang ada dalam teologi Majusi, ya, bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan baik dan Tuhan buruk, seperti itu. Tetapi yang menjadi dasarnya juga di antara Tuhan baik dan Tuhan buruk itu katanya adalah Tuhan baik, kalau Tuhan buruk itu katanya belakangan, bukan asal, bukan dasar. Nah, artinya mereka juga sebenarnya mengakui bahwa pencipta itu adalah yang satu saja. Seperti itu, ya. Baik, kemudian kata beliau, amma ma warada min itsbati khaliqin ghairillahi ka qaulihi ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Adapun kata beliau, di sana ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah, seperti firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, yang memiliki sifat berkah, bahwa dia adalah ahsanul khaliqin. Dia adalah sebaik-baik pencipta. Nah, di sini maksudnya bukan Allah itu yang terbaik di antara pencipta-pencipta itu, bukan. Tapi di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala justru ingin menciptakan, ya, ingin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pencipta hak atau memiliki sifat penciptaan yang sangat penuh. Ya. Ya, di sini artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan yang dibuat-buat oleh manusia. Nanti akan beliau jelaskan di sini. Artinya di sini justru Allah ingin memperkuat, ingin mengingatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penciptaan yang sangat amat sempurna. Adapun manusia itu mencipta sebenarnya adalah, ya, memindahkan dari satu ke yang lain, bukan menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini adalah perbedaan antara ciptaan Allah dengan yang dibuat oleh manusia. Makanya dikatakan oleh Allah ahsanul khaliqin. Kemudian ke qaulihi ta'ala fil musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, Allah katakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan, kepada orang-orang yang menggambar makhluk sewaktu di dunia. Baik, karena sudah azan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dengan tema yang sama, dengan kitab yang sama, dan masih di bab pertama, ya, masih di bab pertama dengan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang bernama Al-Qaulul Mufid. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.